Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Bapak. Kali ini kita di pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita belajar pada pembelajaran tematik, yaitu tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, adapun pada pembelajaran 1 dan 2 ini kita terdapat 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan SBDP. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada muatan bahasa Indonesia ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, tujuan pada muatan IPA juga ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui pengaruh siklus air pada musim kemarau. Nah, selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu tujuan pada muatan SBDP. Itu tujuannya adalah siswa mampu mengetahui pola lantai gerak tari. Nah, itulah tujuan yang kita akan capai pada pembelajaran hari ini. Mari kita langsung saja pada pendalaman materi. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada pendalaman materi. Kita masih pada tema 8 dengan judul lingkungan sahabat kita. Pada subtema 2 dengan judul perubahan lingkungan di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, di mana pada pembelajaran 1 dan 2 terdapat 3 muatan pelajaran: muatan bahasa Indonesia, muatan IPA, dan muatan SBDP. Mari kita langsung masuk pada muatan yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, di mana jika urutan peristiwa dalam teks non-fiksi itu tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang, namun ditulis seperti diagram alir atau ditulis dalam bentuk skema berurutan. Bapak akan berikan salah satu contoh diagram alir atau ditulis dalam bentuk skema berurutan. Nah, di sini ada skema berurutan tahapan siklus air, di mana yang pertama tahapannya evaporasi, yang kedua yaitu kondensasi, dan yang ketiga itu presipitasi, di mana diagram ini adalah ditulis dalam bentuk skema berurutan, tidak bercabang ya. Jadi berurutan dari subjudul yang pertama diurutkan turun ke bawah ya, jadi tidak bercabang. Nah, ini adalah salah satu contoh urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan, di mana dengan mencatat kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks, di mana kita akan belajari fungsi dari kata tanya. Nah, kata tanya ini dan fungsinya juga kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Mari kita mengingat kembali fungsi dari kata tanya ya. Yang pertama yaitu kata tanya apa, di mana fungsinya yaitu menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Yang kedua yaitu kata tanya di mana, yang fungsinya menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Yang ketiga ada kata tanya kapan, yang fungsinya menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, seperti halnya jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Yang keempat ada kata tanya siapa,
yang fungsinya menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Yang kelima, ada kata tanya mengapa yang fungsinya menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Yang keenam, kata tanya bagaimana yang fungsinya menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks. Yang ketujuh, kata tanya berapa, yang fungsinya menanyakan banyak, jumlah, atau satuan dan berupa angka. Nah, itulah tadi fungsi dari beberapa kata tanya yang juga sudah kita pelajari di Selanjutnya kita akan masuk pada muatan materi yang kedua, yaitu muatan IPA. Pada muatan IPA kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang memengaruhi siklus air dalam tanah. Nah, proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan, ya. Jadi proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi air tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu curah hujan. Yang kedua ada lereng pegunungan. Yang ketiga ada material batuan. Dan yang keempat adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah yang berproses masuk ke dalam tanah. Selanjutnya pada muatan IPA kita akan belajar mengenai pengaruh siklus air pada musim kemarau. Nah, pada musim kemarau sudah jelas siklus air sangat berpengaruh, ya. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Jadi pada saat musim kemarau itu permukaan atau tanah itu mengalami kekeringan. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Nah, inilah beberapa dampak pada saat musim kemarau yang berlangsung secara terus-menerus. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada muatan yang ketiga, yaitu muatan SPDP. Di mana pada muatan SPDP kita akan belajar mengenai pola lantai gerak tari. Nah, pola lantai gerak tari ini kita juga sudah sering pelajari di pembelajaran sebelum-sebelumnya. Mari kita mengulang kembali dan mengingat mengenai pola lantai gerak tari. Pola lantai dapat berupa garis lurus atau garis melengkung. Pola lantai berupa garis lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lainnya. Di antaranya yaitu horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, segi lima. Pola lantai berupa garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan dan ke belakang. Nah, itulah pola lantai yang berupa garis lurus dan garis melengkung. Di mana beberapa contoh bentuk garis pola lantai dalam gerak tari. Nah, yang pertama ini namanya pola lantai diagonal. Yang kedua yaitu namanya pola lantai segi lima. Dan yang ketiga yaitu adalah pola lantai vertikal, di mana ketiga pola lantai ini adalah garis lurus yang dikembangkan menjadi pola lantai diagonal dan
pola lantai segi 5. Nah, sedangkan pola lantai vertikal ini adalah perkembangan dari garis melengkung. Nah, 3 ini adalah beberapa contoh garis pola lantai yang sudah dikembangkan dari garis lurus dan garis melengkung. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yaitu pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, baiknya kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita sudah pelajari hari ini. Nah, di mana untuk muatan bahasa Indonesia, kesimpulannya yang pertama yaitu mengenai mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, di mana mengurutkan peristiwa ini bisa menggunakan diagram alir ya, di mana diagram alir itu adalah diagram dalam bentuk skema berurutan. Jadi beda dengan peta konsep yang urutannya bercabang. Nah, kalau diagram alir ini adalah bentuk skema berurutan, jadi tidak bercabang. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Nah, ini juga sudah sering kita pelajari bagaimana kita menggunakan kata tanya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui isi dari teks non-fiksi tersebut, di mana kata-kata tanya tersebut dan fungsinya juga sudah kita pelajari. Nah, untuk muatan IPA, kesimpulannya yaitu yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah, di mana proses masuknya air ke dalam tanah dinamakan dengan infiltrasi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi adalah curah hujan, material batuan, lereng pegunungan, dan keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu mengenai pengaruh siklus air pada musim kemarau ya. Jadi musim hujan atau air sangat mempengaruhi pada musim kemarau. Jadi tanah pada musim kemarau mengalami kekeringan ya. Adapun jika musim kemarau berlangsung secara terus-menerus, adapun menyebabkan kurangnya sumber air minum, persawahan menjadi kering dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir kesimpulan mengenai pembelajaran SBDP mengenai pola lantai gerak tari, di mana pola lantai ini juga sudah sering kita pelajari mengenai pola lantai berupa garis lurus dan garis lengkung. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa dipersilakan. Doa selesai. Sampai jumpa.